Lu tuh gue, yang jadi pahlawan gue. Kuburannya tuh ada tuh, itu kuburan nenek moyang gue yang bisa ngerdekain lo, gue yang bisa ini lo. Wajarlah gue hebat, wajarlah gue jadi superhero karena di dalam gue ada darah Rasulullah. Namanya kayak gitu, akhirnya perang tak kayak di Palestina. Makanya alhamdulillah bersyukurlah kita tuh banyak para mujahid yang diturunin sama Allah tuh lewat malaikat mulhamnya tuh, kayak Gus Puat, Kiai Imat, apa segala macam tuh kiai-kiai itu yang nggak bisa dibayar gitu, nggak bakalan bisa disogok. Itu gue keren banget. Gue kalau ketemu apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Gus Puat buat statement heboh. Habib jadi public enemy di Indonesia. Wih gila, public enemy, jadi musuh publiknya di Indonesia itu ya sekarang itu adalah Habib. Ini katanya Pak Kiai, kata Gus Puat. Masalahnya itu kalau kata Gus Puat yang ngomong itu suka bener gitu. Sama masalah Habib ya, masalah presiden aja itu waktu dia nyabut dukungannya ke Ganjar Pranowo, akhirnya kan Ganjar tuh cuma 16% ya gitu. Public enemy itu adalah musuh publik ya, musuh publik. Jadi kadang-kadang ya kalau Allah pengen mempersatukan suatu bangsa tuh, Allah tuh menciptakan musuh tuh yang paling hebat lah, musuh yang paling keren lah gitu. Jadi zamannya Rasulullah tuh ya, musuh terkerennya itu adalah Abu Jahal gitu. Dan setiap bangsa itu tuh pasti punya lah yang namanya public enemy. Jadi gini, Avenger itu tuh nggak bakalan bersatu tuh. Avenger itu nggak bakalan bersatu kalau misalnya nggak ada tokoh Thanos di Avenger itu. Jadi Iron Man kerja sendiri, terus Captain America kerja sendiri, terus janda hitam tuh Black Widow itu kerja sendiri, dan yang lain-lain juga kerja sendiri gitu ya. Jadi ada Thanos datang itu tuh yang lain-lain itu pengen meng-show off-kan dirinya gitu. Wah, bahwa ini gue lah yang paling keren, bahwa gue lah pahlawan yang keren, paling ini apa segala macam. Nah sekarang udah ada public enemy begini nih, jadi seluruh organisasi tuh ya, terutama organisasi Islam tuh ya, sekarang bergabung. Bahkan nasionalis, pecinta negara kita, pencinta NKRI dan pecinta kemanusiaan sekarang bergabung gitu. Sekarang bergabung untuk melawan kebohongan publik ini, public enemy ini. Jadi ya gue terima kasih ya sama kelakuannya Habib kayak begitu apa segala macam ya. Jadi dengan kelakuannya dia kayak begitu, akhirnya dia menjadi musuh bersama, jadi public enemy, dan kita semua ini sekarang bersatu gitu. Jadi golongan apapun sekarang tuh bersatu gitu. 7 alasan Habib menjadi public enemy di Indonesia. Pertama, fakta membuktikan bahwa klan dia itu didatangkan dari Hadramaut, Yaman untuk menjajah Indonesia. Mayoritas ya Hadramaut, Yaman. Dan mereka itu adalah budak-budak yang dibeli Belanda di pasar perbudakan di Hadramaut. Ini kata Kiai H. Mufid. 2, menipu umat mengatasnamakan Rasulullah. Jadi banyak kan klan-klan dia tuh bilang bahwa dia itu adalah cucu Nabi. Dan siapa yang kagak menganggap dia itu cucu Nabi nanti kualat, nanti akan bermusuhan dengan Rasulullah. Jadi nanti di akhirat itu akan perang langsung sama Rasulullah. Dan kalau dia yang menipu matinya bakal su'ul khotimah. Buktinya Gus Dur meninggalnya husnul khotimah ya, walaupun dia berperang tuh dulu tuh sama Habib Unyil. Ternyata sekarang tuh Allah bercanda, kuburannya dilongsorin, akhirnya mayat Gus Dur masih kayak anak bayi gitu ya, masih sempurna gitu ya, nggak ada satu ulat pun ngegigit kulit beliau gitu. 3, mengklaim nenek moyangnya adalah pahlawan. Wah ini nih pembahasannya nih butuh satu pembahasan lagi khusus nih, ntar gue bahas habis vlog inilah. Mengklaim nenek moyangnya itu pahlawan. Jadi kalau kata ahli-ahli sejarah gitu, yang perang siapa, yang terbunuh siapa, yang ngusir penjajah siapa, yang musuhin kita siapa, tiba-tiba yang musuhin kita ngeklaim bahwa dirinya itu tuh pahlawan gitu. Dan dia mengokupasi pahlawan-pahlawan nasional kita tuh bahwa semuanya tuh dari klannya dia ya. Ini ada khusus lah, khusus. Nanti habis ini mungkin gue cerita.
4. Mencederai perjalanan bangsa Indonesia dengan banyak menjadi otak pemberontakan di Indonesia. Jadi yang paling terkenal itu tuh pertamanya itu otaknya Utsman bin Yahya tuh, dedengkotnya tuh. Habis Utsman bin Yahya tuh belum kelar juga tuh, turun lagi tuh ke musuh Arakbah bersaudara. Itu malah marga-marga klan-klan Ba'alawi juga. Dan ternyata tuh yang digembor-gemborin tuh, yang paling setiap tahun tuh kita puter-puter filmnya tuh ya, bahwa otak PKI itu ternyata DNA Aidit. Gue udah cerita lah dulu, pernah gue cerita detail tuh tentang DNA Aidit. Ternyata Aidit inilah biang keroknya PKI itu, otak di belakang PKI itu, otak pembunuhan-pembunuhan. Jadi dia itu tuh sistem Robin Hood ya. Jadi ngomong ke orang miskin bahwa pemerintah itu adalah bugot, pemerintah itu serakah, pemerintah itu adalah maling, kita mesti ngelawan, kita ini apa segala macam gitu. Akhirnya perang dan perang. Jadi mencederai perjalanan bangsa lewat itu. Dan bukan dia doang tuh. Ternyata ada Al-Habsyi bersaudara tuh ngebom Borobudur. Dan terakhir tuh tahun 2019 tuh ya, grupnya dia tuh berbuat makar, demo, sehingga ada juga korban jiwanya. Belum yang kasus Ketapang lah, terus kasus apalah segala macam gitu. Jadi banyak mencederai perjalanan bangsa Indonesia dengan menjadi otak pemberontakan di Indonesia. Jadi nanti nih otak-otak pemberontakan nih gampang sekarang nih, polisi tuh nge-tracknya tuh, pasti nggak jauh-jauh tuh, sono aja tuh. 6. Merendahkan orang Indonesia. Jadi banyak ya dia ngomong tuh, Gus apa? Gus Yakut itu iblis bukan. Kiai Ma'ruf Amin itu B2 bukan, bangsat kan mulut-mulut kayak gini. Ya jadi emang kalau gua ngomong kasar tuh tentang klannya dia itu tuh ya sebenarnya sebagai pembalasan ya, kisos ya. Harus seimbang gitu ya. Masa dia berani ngatain kayak kita nggak bisa berani ngatain dia sih, padahal dia kan otaknya bejat ya, penipu umat lah, apalah segala macem lah. Dan orangnya tuh tinggi tuh, pengen tuh kastanya tuh paling tinggi. Dan kalau dia itu, bahkan tuh kemarin itu tuh ada Bunyai dari Pasuruan itu tuh dipres tuh sama anaknya Topik Asegaf tuh, katanya sih 2 tahun yang lalu. Tapi videonya tuh sekarang ditune lagi sama masyarakat netizen. 6. Membuat kasta-kasta dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kasta dia tuh bilang kayak gitu tuh, sebejat-bejatnya Habib tukang mabok, Habib tukang zina, Habib gila, dia pasti masuk surga karena dia membawa zatnya Rasulullah. Sepinter-pinternya kiai, kalau alim tapi kiai itu gila, ilmunya dicabut, pasti ntar dia bakal rendah juga. Jadi Habib itu mulia karena zat, nah kiai itu mulia karena ilmu. Agama itu kan cerita karangan dia semua gitu. Dan yang terakhir tuh, yang ke-7 itu tuh mau mengokupasi bangsa Indonesia. Jadi ntar ke depannya tuh, nanti kalau kuburan-kuburan ini nggak kedetek tuh, dia tuh mengklaim, yang merdekain lu tuh gue, yang jadi pahlawan gue. Kuburannya tuh ada tuh, itu kuburan nenek moyang gue. Gue yang bisa ngerdekain lo, gue yang bisa ini lo. Wajarlah gue hebat, wajarlah gue jadi superhero, karena di dalam gue ada darah Rasulullah. Ngomongnya kayak gitu, akhirnya perang tak kayak di Palestina. Makanya alhamdulillah bersyukurlah kita tuh banyak para mujahid ya, yang diturunin sama Allah tuh lewat malaikat mulhamnya tuh, kayak Gus Puat, Kiai Imat, apa segala macam tuh kiai-kiai itu yang nggak bisa dibayar gitu, nggak bakalan bisa disogok. Itu gue keren banget. Gue kalau ketemu, apalagi sama guru gue sendiri tuh yang mau pakai Fuad, wah ini ngomongnya tuh nggak pernah berubah. Kalau dia ngomong A, ya dilakuin A, nggak pernah dia ngomong A terus melenceng ke B. Dulu dia ngedukung Ganjar, habis-habisan, ternyata Ganjarnya nggak mau didukung, ya udah. Akhirnya dia bikin statement tidak mendukung Ganjar. Akhirnya kan berapa kan? 16% kan gitu. Ya pokoknya keren lah.
Pokoknya orang Indonesia tuh harus selalu bangga sama kiai-kiai dari Indonesia. Harus selalu bangga sama nenek moyang kita. Nenek moyang kita tuh jago-jago. Itu yang ngarang pencak silat aja tuh. Silat itu karangan tuh dari orang Indonesia asli tuh. Dari orang Cimande tuh. Siapa gitu. Itu sekarang tuh pencak silat itu tuh jadi semua apanya di apa. Jadi pas masuk ke sini tuh agama tuh dari wudhu dia bisa jadi jurus, dari ini bisa jadi ini apa segala macam gitu. Belum pernah gue ngedenger tuh ya, dari Yaman itu tuh dia ngeluarin jurus-jurus. Kalau di Jepang kan ada tuh karate, di Korea ada taekwondo, ada judo, di Cina ada kungfu gitu. Di Asia tuh jago-jago, perangnya berantemnya jago-jago, tidak dipungkiri lagi. Jadi gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.